اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فمن دنياي وآخرتي يا رسول الله في كل يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله المنابدي وبدنياي وآخرتي يا رسول الله Terima kasih.
وهز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل مهتران وعن من فقره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها القلب بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
النبي وعلى آله صلوا على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شكيرا حمدا نعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. جعلنا الله واياكم ممن يستجيب الشفاعه ويرجو من الله رحمه ورفدا. اللهم بحرمه هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار امته واسترنا بدين حرمته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وإنا متمسكين بسنته وطاعته ومن اللهم على حبه وجماعته. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد راسنا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ورحمة منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umri wadi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan rahmat dan nikmatnya kita semua dapat berkumpul dalam acara Isra dan Mi'raj atau bahasa kita Rajaban di Pendopo Kecamatan Musikajaya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para wali, para aulia, para karhuluran, semoga syafaatnya sampai pada kita semua. Yang saya hormati mitra saya Ibu Kapolsek Bantar Gebang, Ibu AKP Ririn beserta jajaran. Yang saya banggakan Bang Habib Ali, Habib Ahmad. Saya tahunya abangnya beliau. Yang saya hormati para lurah, para pemangku jabatan seluruhnya, dan seluruh ASN serta non ASN yang mengikuti kegiatan Rajaban ini yang saya muliakan. Saya tidak berpanjang lebar karena acara kita sepakat jam 9 ditutup karena kita dalam rangka tugas dan pelayanan. Kenapa? Karena semalam saya ada yang ngasih tahu, kebetulan di dekat rumah saya Rajaban datang kiai dari Gentur Cianjur, Abdullah, katanya bekerjalah yang baik karena bekerja tepat waktu, memberikan pelayanan pun sama dengan ibadah. Karena kata kiai saya yang dari Gentur Cianjur itu seperti itu ya, kita harus tepat waktu karena mau terlalu lama pun karena kita memakai uniform dinas kurang pasti. Katanya kita sepakati pelayanan karena pelayanan pun sebagai pendidikan. Yang kedua yang saya sampaikan adalah bahwa malam minggu besok di Stadion Patriot Cakrabangga ada rangkaian HUT Kota Bekasi. Dan kebetulan
dalam Bekasi bersolawat itu dihadiri oleh Abah Lutfi. Bagi teman-teman yang ada keluangan waktu silakan hadir, tapi jaga kondisi kesehatan, jaga fisik. Dan alhamdulillah kalau mau ikut dengan istri saya boleh, karena istri saya ditunjuk oleh Abah Arif, Abah Haji Jaini sama Pak Sekda kudu mendampingi Umi Salma. Kemarin ditelepon langsung, jadi saya kebagian tugas mendampingi Umi Salma di Balai Patriot, ada Gambusan di sana, dan ditelepon langsung. Dan alhamdulillah keberkahan bahwa dari sekian OPD yang ada di Kota Bekasi, kita Kecamatan Mustika Jaya yang ditunjukin mendampingi Umi Salma. Menurut saya ini lebih berkah daripada piala-piala atau uang, karena kita mendampingi istrinya Abah Lutfi. Saya sekilas cerita kenapa Abah Lutfi sangat sayang dengan Umi Salma. Ternyata ada ceritanya. Saya tahunya juga dari istri saya. Ceritanya Abah Lutfi itu waktu muda itu selalu kayak Habib Ahmad ini, ceramah. Umi Salma itu selalu nunggu di depan pintu. Nah, sekarang nih staf. Jadi kalau suaminya belum pulang, tunggu depan pintu gitu cerita Umi Salma. Nah, itu saya hanya menyampaikan aja. Tadi kata Bu Kapolsek kalau suaminya lebih dulu, itu berkahnya. Jadi kalau mau disayang suami, kalau suaminya belum pulang, kalau laki-laki belum pulang jam 11, tungguin depan pintu. Tapi kita melihat berkahnya, melihat mahabbahnya beliau. Ya, walaupun ini cerita, tapi menurut saya baik untuk kita serap. Sederhana tapi padilahnya luar biasa. Terakhir saya ingin menyampaikan ke teman-teman, karena ini awalnya ini acara kita rencana hanya mau makan nasi uduk bareng, Habib. Setiap Rabu kita ada apel gabungan, rapat minggu. Nah sekarang ingin saya tutup dengan kegiatan Isra dan Mi'raj keagamaan. Saya atas nama pribadi selaku camat, terima kasih atas kerjasama komitmen kita dalam memberikan pelayanan setahun ini. Dan apabila saya punya salah, baik salah yang sengaja, bercanda ngelewat, atau ngomelin dalam konteks pekerjaan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat lain dari saya, hanya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Karena apa? Karena tadi ada tugas dan tanggung jawab. Walaupun kita belum sempurna nilainya, tapi mari kita tutup yang lebih baik. Itu mungkin hal yang dapat saya sampaikan. Terakhir, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di acara ini, dan terima kasih pada seluruh donatur yang telah menyumbang kegiatan ini. Demikian hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ibu Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian. Bapak Ibu semuanya, hadirin yang hadir pada acara hari ini. Pertama-tama tak lupa kita selalu ucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan berkumpul di acara yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini menjadi catatan amal kebaikan buat kita semua. Yang kedua, saya barusan ditodong Pak Camat, katanya untuk memperkenalkan diri. Saya melaksanakan perintah karena saya sebagai tamu di sini. Siap, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ririn Sri Damayanti, pangkat saya Ajun Komisaris Polisi, jabatan saya Kapolsek
Bantar Gebang. Jadi mungkin Bapak tadi salah sebut terus baru pertama kali sepertinya Kapolsek perempuan di Bantar Gebang. Jadi masih terngiang-ngiang Pak. Padahal saya teko di sini Bu. Tapi tidak apa-apa. Inilah bukti Ibu, kita harus bisa. Perempuan pun harus bisa memimpin wilayah Bantar Gebang yang notabene di Bantar Gebang Polsek yang saya pimpin itu ada 2 kecamatan besar. Penduduknya luar biasa, 300 sekian ribu. Sing mimpin wedok. Jadi mohon izin dalam kesempatan ini saya juga mohon dukungan, mohon doa Bapak Ibu sekalian, bantu saya agar saya bisa amanah, agar saya bisa melaksanakan tugas saya sebagai Kapolsek di Bantar Gebang dengan baik. Karena apa? Karena kalau hanya usaha saja tanpa ada doa, sombong sekali kita. Kalau kita berdoa saja tanpa usaha, bodoh sekali kita. Nah, saya minta bantuan Bapak Ibu sekalian, bantu doa saya dan dukungannya. Terima saya bergabung di Polsek Bantar Gebang yang notabene ada 2 kecamatan, Mustika Jaya dan Bantar Gebang. Tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau hanya mengandalkan anggota kami yang di Bantar Gebang sekitar 94 itu sudah dengan saya. Bayangkan harus melayani 300.000 lebih warga Polsek Bantar Gebang. Secara fisik kehadiran kami pasti sangat terbatas. Tapi kehadiran komunikasi itu tidak harus fisik. Bapak Ibu sekalian bisa melalui media sosial yang ada. Kami di setiap kelurahan ada Babil, mungkin itu sebagai panjangan tangan kami. Karena memang keterbatasan personil kami yang harus melayani sekian ratus ribu dengan hanya jumlah 94. Dalam kesempatan ini pula saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian, menjelang puasa keamanan sangat meningkat ketidaknyamanannya karena banyak kejadian-kejadian, banyak hal-hal yang mungkin sebelum menjelang puasa level rendah, sekarang meningkat. Kejahatan semakin meningkat menjelang di bulan suci Ramadan mendekati Lebaran. Saya minta Bapak Ibu semua berperan aktif untuk mengamankan diri sendiri, keluarga dan wilayahnya. Saya minta bantuan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya minta untuk membantu kami dalam mengamankan wilayah Bantar Gebang itu dimulai dari mengamankan diri sendiri, keluarga dan wilayahnya yang di tempat Bapak Ibu tinggal. Curanmor sangat besar, terutama roda 2. Silakan bagaimana caranya Bapak Ibu mengamankan harta bendanya. Mungkin dipasang apalah. Kalau sudah ikhtiar tetap nasib, ya berarti memang nasibnya seperti itu. Tapi setidak-tidaknya kita sudah berusaha. Kita tidak pasrah menerima keadaan, kita tidak pasrah menerima ayo sudahlah. Itu namanya tidak ada semangat. Kita harus tetap semangat Bapak Ibu. Kita harus berusaha mengamankan wilayah Bantar Gebang, baik Kecamatan Bantar Gebang maupun Mustika Sari. Kita sama-sama Mustika Jaya. Kita sama-sama amankan, mudah-mudahan negara kecil kita ini bisa kondusif dalam hal apapun. Kita bekerja bisa nyaman, berkehidupan dengan penuh rasa damai. Saya minta itu ke Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya minta terima saya menjadi warga Bantar Gebang, walaupun saya tidak tahu saya sampai kapan menjadi warga Bantar Gebang, karena memang tugas kami ini sangat rentan dengan pindah-pindah. Karena kami tidak bisa memilih komandan. Saya maunya di Bantar Gebang sampai 3 tahun. Memang Bantar Gebang punya mbahku, ya kan? Kita tidak tahu. Saya 3 bulan ke depan kah, 4 bulan ke depan kah,
6 bulan ke depan kah, setahun ke depan kah bergabung dengan Bapak Ibu, saya tidak tahu. Yang jelas saya siap melaksanakan perintah. Sebagai perempuan, Ibu, kita harus semangat. Saya dibuktikan saya bisa, walaupun Bapak tadi salah terus jemput saya, karena memang asing. Polsek Bantar Gebang baru kali ini dipimpin seorang perempuan. Sekali lagi saya minta dukungannya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Camat, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf apabila dalam perkenalan singkat saya ini ada kalimat yang kurang berkenan. Yang jelas kami dengan tulus ingin bergabung di wilayah Polsek Bantar Gebang ini. Saya sekali lagi minta doa dan dukungan Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari tempat ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita. Allah angkat derajat kita. Allah luaskan rezeki kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang saya hormati di sini banyak para lurah, begitu juga wabil khusus Bapak Camat kita yang kita cintai, yang terkhusus beliau Bapak Jaya Eko Setiawan, betul. Alhamdulillah ada di tengah-tengah kita, dan begitu pula staf-staf yang lainnya yang tidak saya sebutkan nama satu persatu. Di sini juga ada Ibu Kapolsek Bantar Gebang, ada juga Bapak Lurah saya, Bapak Nazaruddin, ya Lurah Durenan. Alhamdulillah, dan yang lain yang tidak saya sebutkan nama satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya terhadap beliau-beliau. Dan Ustaz Wabil khusus juga Ustaz Nasir Saifuddin yang baru saja membacakan maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau-beliau diberikan kesehatan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman agamaha agamaddin wa man hadamaha hadamaddin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulainya, saya atas nama Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Attas yang beliau tidak bisa hadir pada hari ini. Beliau kurang enak badan. Kita doakan guru kita agar Allah berikan sehat afiat panjang umur,
dan bisa membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beliau titip salam mobil khusus untuk Bapak Camat. Beliau telepon saya, beliau titip salam sama staf-staf yang lain. Mudah-mudahan beliau doakan kita agar diberikan sehat juga afiat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Isra wal Mi'raj ini adalah salah satu perjalanan yang sangat istimewa bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi dijemput dari depan rumahnya dengan kendaraan surga burung buruk, didampingi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Beliau berjalan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari kota Mekah Al-Mukarramah sampai ke negeri Palestina. Setelah itu Mi'raj ke Sidratul Muntaha, naik tembus langit pertama, tembus langit kedua, tembus langit ketiga, terus sampai di Sidratul Muntaha, sampai melanjutkan perjalanannya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bertemu dengan Allah dalam keadaan sadar, jasad dan ruhnya satu. Nabi melihat Allah dengan mata kepala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika pulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai rumahnya, perjalanan tersebut hanya memakan waktu 15 menit. Kok 15 menit? Apakah mungkin? Mungkin untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini undangan Allah. Nabi Muhammad diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama saya mau kasih tahu di sini, imani, percaya dengan perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya kira-kira? Percaya enggak? Percaya. Sekarang saya mau jelasin. Makanya tadi saya bilang, terima dulu dengan iman, percaya dulu, yakin dulu, baru saya jelasin dengan ilmu. Nah, perjalanan dari Mekah ke Palestina jauh. Naik onta aja itu 40 hari 40 malam. Mungkin zaman sekarang udah ada kapal kali ya, pesawat. Kapal jet mau secepat apapun gak ada bisa sampai 15 menit. Bolak-balik naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi. Makanya di dalam Maulid Ad-Dibai dikatakan summa arudduhu minal arsh qabla an yaqudal farsh. Allah memulangkan Nabi Muhammad dari arshnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dingin tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW. Masih hangat, Nabi udah pulang. Kita bangun tidur tempat tidur hangat ya? Bangun tidur tempat tidur kan hangat ya? Itu sampai dikatakan sebelum dingin tempat tidurnya Nabi sudah pulang lagi dari perjalanan Isra wal Mi'raj. Nah, sekarang saya mau kasih tahu dengan ilmu dan akal. Saya mau tanya nih, ini kan kampung kita nih, kampung Mustika Jaya, kampung Pendurenan ya, kampung sekitar sini kan banyak rambutan ya. Banyak rambutan. Banyak, belum lama panen rambutan, betul. Yang paling enak Cipelat, betul. Wah, panen rambutan nih. Panen rambutan. Akhirnya dibawa panen, kita punya saudara di Bogor misal punya saudara di Bogor. Bawain buat saudara, masukin karung. Di rambutan ada semut gak? Di rambutan ada semut gak? Ada semut, ya, ada semut. Ditaruh di karung, dibawa ke Bogor. Nyampe di Bogor, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Allah saudara. Nih, saya bawa ini rambutan dari Mustika Jaya. Wow, rambutan Mustika Jaya enak-enak. Ya, dibuka, digelar. Saya mau nanya, semut Mustika Jaya turun di Bogor gak? Turun di Bogor. Semut Mustika Jaya turun di Bogor. Ketemu sama semut Bogor. Kan kalau semut kalau ketemu tuh ngobrol dia tuh ya. Suka tabrakan tuh dia ngobrol. Kata semut Bogor, manehna saha? Iya sudah semut Bogor. Kata semut Mustika Jaya, saya semut Mustika Jaya. Mustika Jaya di mana? Kata semut Bogor, ternyata nyaho aing. Iya, kan nggak tahu dia nih. Karena kenapa? Kata semut Bogor, boro-boro tahu Mustika Jaya, sampai depan rumahnya jalan kaki modal. Betul nggak? Betul nggak? Lah iya, boro-boro mau tahu Mustika Jaya,
sampai depan rumah dia modal. Saya mau tanya, kira-kira tuh semut kalau jalan kaki nyampe gak ke Bogor? Nyampe gak? Enggak, tapi takdirnya Allah, kehendak Allah. Itu semut diberangkatkan lewat mobil, naik mobil, dibawa sama orang sampai ke Bogor. Ini semut. Bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasihnya Allah, manusia yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istimewa pastinya. Kita kalau bawa kekasih kita pasti istimewa kan? Istimewa. Naik kendaraan yang enak, ya. Orang gak punya motor aja pinjem motor, pengen bawa kekasihnya. Orang gak punya mobil aja pinjem mobil, pengen bawa kekasihnya. Ini bagaimana Allah dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ayat setelahnya dikatakan linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Bisa, sesungguhnya Allah Maha Mampu. Nah, yang di sini saya mau ambil perjalanan dari Mekah ke Palestina itu banyak cerita. Nabi melihat 22 kejadian. Yang saya mau ambil 2 saja. Yang pertama yaitu adalah ketika Nabi berjalan, Nabi melihat seseorang jalan merunduk, ditimpuk dari atas, pecah kepalanya, tersungkur ke bawah, ada kamakan, balik lagi seperti semurah, balik lagi ditimpuk lagi, jatuh lagi, pecah lagi kepalanya. Kaget Nabi Muhammad SAW. Nabi bertanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, siapa dia? Dia datang dari umatmu ya Rasulullah. Kenapa dia? Alladzi yaghfiluna shalawatil khams. Dia adalah orang-orang yang lalai sama sholat 5 waktu. Kita tahu ya, hadiah terbesar Isra Mi'raj adalah sholat 5 waktu. Hadiah terbesar. Inti perjalanan Isra Mi'raj itu adalah sholat 5 waktu. Kalau seandainya kita benar-benar taat sama Allah, taat sama Rasulullah, jangan pernah melalaikan sholat 5 waktu. Ini perintah dari Allah. Itu ganjarannya, itu azabnya kalau seandainya ada orang yang tidak melakukan sholat 5 waktu, lalai sama sholat 5 waktu. Hati-hati, ditimpuk dari atas, palanya pecah, balik lagi seperti semula, ditimpuk. Wabil khusus sholat subuh. Tuh ngomong nih subuh. Tadi subuh sholat kan kira-kira nih? Sholat insyaallah, alhamdulillah. Ya, wabil khusus sholat subuh. Dan sholat yang lainnya, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat yang benar. Jangan sampai kita lalai sama yang namanya sholat 5 waktu. Jalan lagi Nabi Muhammad SAW melihat seorang perempuan dijambak sama malaikat, diangkat ke atas, dibanting ke bawah. Begitu terus, diangkat ke atas, dibanting ke bawah. Kaget Nabi Muhammad SAW dan bertanya sama malaikat Jibril, "Man dia? Siapa perempuan itu ya Jibril?" Datang dari umatmu ya Rasulullah, allati takshuful aurah, perempuan-perempuan yang suka membuka aurat. Nah, ini alhamdulillah, ini saya lihat di sini rapi-rapi badannya. Ini ngomong-ngomong di rumah begini modelnya kan ini? Wow. Nah, insyaallah ya. Ini di sini rapi semua nih, masya Allah, pakai kerudung rapi. Di rumah begini insyaallah ya. Alhamdulillah. Jadi mau di majelis taklim, mau di kantor, mau di rumah, mau keluar rumah, mau ke mall, tetap menutup aurat ya, jangan dibuka. Karena kita lihat tuh azabnya. Ini Nabi loh yang bawa. Nabi yang memberitahu. Nabi adalah as-sadiqul amin. Manusia yang jujur, manusia yang amanah. Hati-hati, jangan sampai perempuan-perempuan ini membuka aurat. Apalagi nih, wabil khusus nih, kadang-kadang nih perempuan nutup aurat pakai kerudung ya. Tapi kadang-kadang kalau beli sayuran ke warung samping, kadang-kadang pakai daster doang. Tuh, pakai kerudung tapi pakai daster, jangan ya. Tutup dulu aurat kita yang benar, pakai baju yang panjang ya, yang bagus pakaiannya, baru keluar. Tuh, jangan pakai daster, mana daster kalong sama lu ya? Tahu pasti ibu nih ya? Hah? Daster kampret ya. Itu keluar kadang-kadang kan, ya Allah ya, pakai kerudung tapi kelihatan mana robek-robek tuh daster. Ya, hati-hati nih ya, perhatiin. Nah, ini buat perempuan ya. Jadi kudu diperhatikan yang namanya aurat, jangan sembarangan membuka aurat. Laki-laki juga begitu, bukan buat perempuan doang. Auratnya laki-laki
surah wa rukbah, dari pusar sampai dengkul yang wajib ditutup. Ya, wajib ditutup dari pusar sampai dengkul. Jangan boleh terbuka. Kalau yang demen main futsal, pakai celana panjang. Yang demen main bulu tangkis, pakai celana panjang. Jangan pakai celana pendek. Bib, saya kalau pakai celana panjang kurang jago. Emang aja bego. Lah iya, kalau jago mah jago aja, betul nggak? Saya mau tanya, Cristiano Ronaldo kan jago main bola ya? Suruh pakai sarung jago nggak? Lah jago, emang bawaannya ya jago. Tuh. Ini kalau kita kadang-kadang bermodel-model sih, pakai celana pendek, membuka aurat nggak boleh. Meskipun olahraga nggak boleh. Harus menutup aurat. Tuh. Ini apalagi nih, ntar hujan, ntar panas, ntar hujan, ntar panas. Kadang-kadang kan hawa melekep ya. Kadang-kadang beleding pakai kolor doang. Tahu gak beleding? Pakai kolor doang. Masya Allah, dia depan rumah aja. Gak boleh begitu. Gak boleh ngeremehin aurat. Dulu kaum Nabi Lut ya, itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal mulanya gara-gara ngeremehin aurat. Disuruh tutup gak mau. Mukanya ada laki depan laki. Ya, ada perempuan depan perempuan. Nauzubillah min dzalik, karena meremehkan aurat. Tapi kalau auratnya kita tutup, ya, insya Allah tak bakal ada terjadi hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini ya? Paham insya Allah ya? Nah, jadi sholat 5 waktunya perlu diperhatiin, jangan sampai lalai. Nih, yang paling penting adalah sholat kita mengetahui bagaimana tata cara sholat. Ya, tata cara sholat. Harus tahu tata cara sholat yang baik dan benar. Ya, misal takbiratul ihram, Allahu akbar, niat. Jangan lupa niat. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Harus niat, karena kalau enggak niat tak sah. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu harus pakai niat. Allahu akbar tuh. Salat. Sedekah taruhnya sini nih. Nih, taruhnya di bawah dada, di atas pusar. Nih, jangan begini. Ada kadang-kadang semua orang kan salat begini ya. Allahu akbar di sini nih. Ini saya tahu bingung ngajinya kemana. Ini nggak ada cari nih tangan begini nggak ada. Sedekah taruh di bawah dada, di atas pusar. Habis itu gimana? Baca Fatihah. Al-Fatihah kudu dibaca. Kalau imamnya dikencangkan suaranya, maka si makmum baca Fatihahnya setelah waladhdallin amin. Makmum baca Al-Fatihah. Jangan diem. Nggak boleh sholat diem. Wajib membaca Al-Fatihah. Tapi kalau imam nggak digedein suaranya, suara yang kecil, maka dari awal kita baca Al-Fatihah. Begitu juga sholat sendiri, misal baca Al-Fatihah. Wajib baca Al-Fatihah. Ruku yang benar nih, ruku begini nih. Maaf Pak Lurah ya. Nih, ruku nih. Melengkung hadian hadiah bihaitu tanah warahatahu rukbatayhi. Nih, tangan ini. Tuh. Tuh, jelas ya. Nggak ada nih ruku yang Allahu Akbar. Ada nggak yang sampai nyungsep banget? Kan ada saya ngomong kita ya. Nggak ada, melengkung doang, gampang. Tuh, begitu doang, udah. Tuh, jelas ini ya. Begitu doang udah gampang. Tuh, sujud biar benar. Sujud nih, kudu kebuka jidat kudu kebuka, jangan pakai peci sholat begini nih. Ada nggak kadang-kadang kita lihat orang begitu? Ada, mungkin kelambatan puyeng kali sama dunia ini orang. Iya, kudu sholat begini nih, kebuka, jangan ditutup ya, nggak boleh, wajib dibuka deh jidatnya, ya. Jangan gara-gara rambut klimis, takut rusak rambutnya, sujudnya ngegantung, nggak boleh. Sujud, taruh jidat kita di tempat sujud. Telapak tangan taruh yang benar, dengkul taruh yang benar. Nih yang paling penting nih, kaki kudu nempel. Jari-jari kaki ketika sujud kudu nempel, jangan terbang. Ada orang sujud kakinya terbang, ada nggak? Ada. Itu jangan kuntilanak pria. Iya, kudu nempel, ya, nggak boleh terbang nih, nempel. Kakinya kudu nempel. Karena syarat sahnya sujud begitu. Syarat sahnya sujud harus ditaruh semua. Tuh. Bisa insya Allah ya. Bisa insya Allah. Jelas insya Allah ya. Nah, apalagi nih? Tahiyat, baca tahiyat, baca. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatullah
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Pas illallah baru tangannya bangun, telunjuknya bangun tuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lanjut selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wajib dibaca tahiyat. Yang belum hafal-hafalin, jangan malu karena wajib rukun di dalam sholat membaca at-tahiyat. Nah, yang paling penting nih, ini kata Imam Syafi'i, madhab kita kan Imam Syafi'i ya, madhab kita Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i ya, itu ketika tahiyat tangannya diam, jangan gerak-gerak. Ya, kan ada orang at-tahiyatul barakatuh. Wah, ini saya nggak tahu ngajinya di mana ini. Saya bingung ini. Ya, Imam Syafi'i bilang diam. Kadang-kadang kan kita diam aja kagak khusyuk, apalagi gerak-gerakin. Iya, masya Allah. Ya, jadi julunjuknya ini diam nih. Yang benar tuh, diam aja udah, diam tuh. Kalau Imam Syafi'i begitu modelnya. Jelas insya Allah ya. Habis itu apalagi salam. Salam yang benar nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuh, yang benar tuh. Jadi lurus dulu. Assalamualaikum, baru nengok warahmatullahi. Dan nengoknya sekiranya kita melihat pipi. Udah gitu doang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah gitu. Jangan ada Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ada kan gitu? Ada. Itu kalau belum kelar salamnya, ini dadak berpaling dari kiblat, itu batal sholatnya. Tuh, belum kelar salam nih, belum kelar assalamualaikum, assalamualaikum. Ini udah berpaling dari kiblat, maka batal sholatnya. Makanya kan sunnahnya itu kelarin dulu assalamualaikumnya. Assalamualaikum, baru nengok warahmatullah. Karena udah kelar, itu sholat udah kelar, udah sah. Baru assalamualaikum warahmatullah. Jelas insyaallah ya? Paham ya? Itu tata cara sholat. Sebelum saya tutup, satu pesan saya. Ini mungkin alhamdulillah ini acara masya Allah tabarakallah, tapi bukan setahun sekali. Ya, kita harus ngaji tiap minggu. Ya, luangkan waktu untuk menuntut ilmu. Di kampung-kampungnya misal ada pengajian, hadir. Mazhabnya Imam Syafi'i, akidahnya Al-Asy'ari, duduk di situ, nuntut ilmu di situ, agar kita mengetahui bagaimana tata cara wudu, tata cara sholat, yang membatalkan wudu, yang membatalkan sholat, yang pengen Ramadan nih, besok puasa Ramadan, harus tahu tata caranya. Insya Allah dengan menuntut ilmu, Allah berkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu aja yang saya sampaikan. Ini nasihat buat saya khususnya ya, dan buat kita semuanya. Jangan sampai kita lalai yang namanya sholat lima waktu. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma hdina bihuda waj'alna biman yusari'u fi ridha wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas mawijoh sananya. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadikan amalan yang baik untuk kita dilaksanakan dalam kehidupan ini. Kita dianjurkan untuk sama-sama melaksanakan sholat. Sholatlah kamu sebelum disolatkan. Hadirin yang saya hormati, jangan beranjak kemana-mana dulu karena panitia sudah menyiapkan yang mana tadi. Mana dah?